Profesi adalah pekerjaan, tapi bagaimana dengan panggilan? Banyak orang bekerja keras, gaji besar, tapi hampa. Karena mereka mengejar karir, bukan panggilan. Tuhan tidak asal memberi Anda talenta dan beban di hati. Itu semua petunjuk panggilan hidup Anda. Profesi bisa berubah, tapi panggilan itu kekal. Profesi Anda bisa jadi ladang untuk panggilan, entah Anda guru, barista, dokter, pembuat konten, dan lain sebagainya. Kalau Anda menjalankannya untuk Tuhan, itu panggilan suci. Tema episode kali ini, panggilan versus profesi. Mana yang Anda ikuti? Profesi adalah pekerjaan yang Anda lakukan untuk hidup, untuk membayar tagihan, mengisi dompet, dan membangun karir. Sedangkan panggilan adalah tujuan hidup yang berasal dari Tuhan. Menurut Dr. Os Guinness dalam bukunya The Call, Dr. Os menyatakan panggilan adalah kebenaran bahwa Tuhan memanggil kita kepadanya dengan begitu tegas, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita miliki, dan kita lakukan diinvestasikan dengan pengabdian dan dinamisme yang khusus. Artinya, panggilan bukan soal kerjaan apa, tapi untuk siapa kamu hidup. Banyak orang mengejar profesi tapi tidak pernah menemukan panggilan. Sebaliknya, ada orang yang sederhana secara karir, namun dampaknya karena hidupnya berjalan dalam panggilan Tuhan. Mari kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24, di sana dinyatakan, apapun juga yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan bisa dijalankan bahkan dalam profesi apapun, asal tujuan yang jelas untuk Tuhan. Kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Musa dipanggil untuk memimpin, padahal awalnya hanya seorang gembala. Berikutnya Paulus dipanggil memberitakan Injil, padahal dulu ia seorang cendekiawan Yahudi. Keduanya punya latar profesi, tapi mengalaminya sebagai bagian dari panggilan ilahi. Menurut seorang teolog, yaitu Parker J. Palmer, dalam bukunya Let Your Life Speak, panggilan tidak datang dari kemauan, tapi datang dari mendengarkan. Jadi panggilan bukan dicari, tapi didengarkan lewat doa, lewat proses hidup, dan lewat hubungan dengan Tuhan. Sekarang bagaimana hal ini terkait dengan dunia pendidikan dan realitas anak muda? Di dunia modern, kita sering dipaksa untuk berpikir, jurusan mana ya yang cepat dapat kerja? Profesi mana ya yang gajinya tinggi? Sebenarnya tidak salah. Tapi kalau itu jadi satu-satunya kompas hidup, kita bisa kehilangan arah. Dalam hal ini, pendidikan Kristen seharusnya bukan sekedar mencetak pekerja, tapi membentuk panggilan. Profesor Cornelius Plantinga dari Calvin Seminary menyatakan bahwa pendidikan harus membentuk hati sebelum melatih tangan. Artinya, kita bukan hanya butuh skill, tapi arah hidup yang benar. Jadi ketika Anda memilih profesi, tanyakan dulu,
Apakah ini memperluas panggilan Tuhan dalam kehidupan? Bukan hanya berapa gaji yang ditawarkan. Bagaimana cara tahu apa panggilan kita? Ada 3 pertanyaan reflektif yang sering dipakai dalam pelatihan rohani. Apa yang aku suka lakukan terkait gairah? Yang kedua, apa yang aku pandai lakukan terkait dengan bakat? Dan apa yang dibutuhkan dunia terkait dengan misi? Lalu, tanyakan, Tuhan, bagaimana aku bisa memuliakan Engkau melalui titik pertemuan ini? Jangan buru-buru. Proses menemukan panggilan butuh waktu, hubungan dengan Tuhan, dan keberanian untuk menyatakan iya ketika Tuhan memanggil. Panggilan dan profesi bukan 2 hal yang harus diundang, tapi kita harus memastikan profesi kita berjalan dengan panggilan, bukan menjauh darinya. Jika Anda sedang bergumul soal jurusan, soal pekerjaan, atau arah hidup, Anda tidak sendiri. Tuhan adalah gembala yang baik, dan Dia senantiasa membimbing langkah kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe bila Anda terberkati dengan channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.